Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sukacita kita naikkan kepadanya, karena kita boleh diperjumpakan lagi dalam persekutuan di pagi hari ini. Mengawali akan seluruh aktivitas kita, mari bersama kita mohonkan hikmat dan tuntunan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan hari ini sungguh bermakna bagi orang lain dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mengawali persekutuan kita, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, dan kita bersekutu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, syukur pujian sembah kami naikkan kepadamu di pagi hari yang indah ini, bahwa atas kasih dan perkenanan-Mu kami boleh menikmati indahnya hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa mengaruniakan kepada kami sukacita dan kebahagiaan dalam kami menjalani hidup ini, ketika sungguh-sungguh kami mengawalinya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pembawa Damai. Kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Kuasailah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami, serta memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan yang datang dalam kerinduan penuh untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai ayat 14. Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi kata firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel hamba-hambamu itu,
Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dan dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Buatlah untuk kami Allah. Buatlah untuk kami Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap kita manusia mengakui sebuah kekuatan. Dan kekuatan yang diakui itu, kita yakini bahwa dapat melindungi seseorang atau sebuah komunitas dalam kehidupannya. Saudara-saudara, ada sebuah peribahasa terkenal yang mengatakan bahwa bagai anak ayam kehilangan induknya. Berarti bahwa sebuah kelompok yang mengalami keadaan yang bingung dan kacau karena kehilangan seorang pemimpin yang memiliki kekuatan. Orang yang mengalami keadaan tersebut biasanya sudah tidak mampu lagi untuk melakukan sesuatu yang baik. Dalam bacaan kita, Musa pun yang saat itu berada di Gunung Sinai berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaannya dan menerima Taurat dari Tuhan. Namun bangsa Israel yang ada di lembah Gunung Sinai dilanda ketidaksabaran menunggu kepulangan Musa. Dan dalam ketidaksabaran tersebut, bangsa Israel menarik kesimpulan yang sungguh-sungguh keliru bahwa mereka ditinggalkan oleh Tuhan. Dan mereka menganggap Musa dengan sengaja mengulur-ulur kepulangannya dari gunung. Dan mereka merasa terabaikan. Sungguh merupakan sebuah kesimpulan yang keliru, yang melahirkan sebuah keputusan yang fatal, di mana bangsa Israel memerintahkan Harun membuat bagi mereka sembahan atau patung tuangan dengan pikiran mereka. Dan permintaan itu pun dituruti oleh Harun. Lalu dibuatlah patung anak lembu yang terbuat dari emas. Dan itulah awal di mana kejatuhan bangsa Israel ke dalam dosa, tatkala mereka menyembah Allah lain. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk segera turun dari gunung dan menegur bangsa Israel. Saudara-saudara, entah berapa kali dalam hidup ini kita mengalami kejadian yang hampir sama. Berawal dari sikap ketidaksabaran untuk menunggu, maka lahirlah penilaian yang sangat keliru, lalu membuahkan perilaku yang menyimpang. Sungguh betapa mengerikan jikalau sampai karena ketidaksabaran kita menunggu pertolongan dari Tuhan, menjawab atas semua doa dan harapan kita, lalu kita mencoba mencari pengganti Tuhan dalam hidup ini. Saudara-saudara, dari bacaan kita diajarkan untuk tetap bertekun pada Tuhan dan jangan mengganti kedudukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bahwa kami sungguh dikasihi oleh Tuhan. Walaupun terkadang dalam kehidupan ini kami tidak sabar menunggu akan janji-Mu, bahwa Engkau sementara memproses kami untuk peka mendengar dan melihat serta menanti jawaban Tuhan. Bapa di dalam sorga, mampukan kami untuk terus melihat akan pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan bagi orang tua atau saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena sakit, yang sementara berobat, jalan, dirawat di rumah. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka pengharapan, kuatkan iman mereka, sehingga dalam menjalani akan setiap proses pengobatan, mereka terus mengandalkan nama Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang menikmati akan berkat Tuhan, baik itu pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, kelahiran anak, lulus ujian, kenaikan pangkat.
Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyempurnakan sukacita saudara-saudara kami ini. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang bergumul dalam kehidupan mereka, dalam tekanan-tekanan hidup. Tuhan kuatkan, Tuhan topang. Bapa di dalam sorga, kehidupan para hamba-hamba Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati. Biarlah mereka boleh mengangkat pelayanan dengan penuh sukacita. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami. Biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami ya Tuhan yang datang dengan penuh pengharapan iman yang teguh kepadamu. Kami mengimani Engkau yang adalah juru selamat kami akan sanggup menolong dan memampukan kami menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juru selamat kami naikkan doa, syukur dan permohonan kami kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah santapan rohani kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian.